Ada nggak aplikasi pinjaman online yang berani ngasih limit besar dan tenornya panjang? Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang aplikasi yang saya pakai dari beberapa aplikasi ya teman-teman. Aplikasi A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Dan yang paling besar limitnya akan saya bagikan ke teman-teman. Apa sih aplikasinya, pinjaman dari mana gitu ya. Dan tentunya pinjamannya online ya. Oke, sebelum kita lanjut, buat yang baru mampir ke channel ini, boleh tekan tombol subscribe-nya dulu, aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi terbaru jika ada upload video baru. Oke, dan di sini sebenarnya saya udah punya aplikasi banyak pinjaman online ya teman-teman. Di antaranya Kredit Pintar, EasyCash, Kredivo, Akulaku, dan masih banyak lagi dengan limit yang berbeda-beda. Nah, apakah semua aplikasi itu saya disetujui? Tentunya tidak teman-teman ya. Ada beberapa aplikasi yang tidak disetujui atau ditolak. Nggak tahu kenapa, mungkin masih punya pinjaman di aplikasi lain. Tapi dari sekian banyak aplikasi yang saya install, 99% di ACC. Limitnya masing-masing itu berbeda, ada yang 1 juta, 4 juta, 3 juta ya teman-teman. Pokoknya macam-macam deh, kalian bisa cek aja di video-video saya sebelumnya. Saya pakai aplikasi apa aja. Nah, terus limit yang paling besar dari sekian banyak aplikasi pinjaman online yang saya install, bukan lebih sih, lebih tepatnya mana sih yang paling besar limitnya ya. Nah, ternyata selama saya menggunakan beberapa aplikasi, yang paling berani ngasih limit besar dan tenor panjang saat ini adalah Shopee teman-teman. Shopee atau S Pinjam ya. Kalian bisa lihat ini, saya tunjukin ya. Untuk limit pay letternya di sini total limitnya sekitar berapa ini saya lupa. Di sini limitnya total 9 jutaan ya teman-teman, tapi ini terus naik setiap bulannya. Dan saya masih ada tagihan di situ, saya udah pakai ya teman-teman. Dan yang mengejutkan lagi di S Pinjam ini. Es pinjam ini saya juga udah pakai teman-teman. Saya coba cairkan semua beberapa bulan lalu itu ya. Saya cairkan 13 juta. Dengan total limit awalnya itu 13 juta 6.000 sekian. Tapi saya ambil 13 juta. Wow. Dan cair cepet banget. Ya, kenapa saya ambil 13 juta ya, memang butuh segitu teman-teman, dan sedikit kepepet gitu ya. Jadi saya uji coba pencairan 13 juta. Dengan tenor saya ambilnya itu cuma 3 bulan sih. Jadi cicilan per bulannya ini bisa teman-teman lihat 4.847.000 sekian atau hampir 5 juta ya. Nah, waktu saya bayar cicilan pertama ada sisa limit yang kembali senilai 4 jutaan. Saya coba cairkan lagi, ternyata nggak bisa. Disuruh nunggu sampai 11 Agustus. Ya ini saya ngetes aja sih sebenarnya ya. Dan kemudian ternyata nggak bisa. Ternyata mungkin harus nunggu pinjamannya kurang satu atau hampir lunas gitu ya. Kalau masih bayar cuma satu cicilan terus mau ngambil lagi, ternyata tidak bisa teman-teman. Nah, untuk tenor 3 bulan itu cicilannya segini, kalian kalikan saja kali 3 ya. 4.847.000 kali 3 itu berapa? Dulu saya hitung-hitung ya sebenarnya cukup tinggi bunganya, tapi mau gimana lagi kalau pilihannya hanya ini teman-teman ya. Jadi saya gas saja cairkan waktu itu. Yang saya heran itu berani banget aplikasi Shopee ini ngasih pinjaman 13 juta hanya via online gitu. Ya walaupun sebenarnya ini gagal bayar, itu misalkan terjadi gagal bayar, resiko paling berat mungkin hanya di blacklist. Bukan hanya sih ya, itu di blacklist sama OJK, terus kita nggak bisa pinjem di aplikasi lain atau di bank-bank konvensional, bank konvensional seperti BCA, BRI, Mandiri dan sebagainya. Itu kalau kita gagal bayar di aplikasi ini tidak akan bisa pinjam lagi di bank-bank konvensional. Karena apa? Ya karena ini juga terdaftar dan diawasi oleh OJK teman-teman. Nanti data kita akan masuk ke
Apa itu yang saya tahu akan masuk ke Pusdafil ya teman-teman. Pusdafil itu pusat data fintech lending, di mana itu adalah tempat data-data nasabah atau data pengguna yang pernah bermasalah dengan fintech atau finansial teknologi, termasuk pinjaman online ini ya. Yang pasti rata-rata yang bermasalah ya di pinjaman online ya. Nggak mungkin fintech investasi, nggak mungkin lah bermasalah. Orang kita kalau investasi kan naruh uang, kalau ini kan kita pinjam. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kok bisa tahu saya aplikasi ini diawasi dan terdaftar di OJK? Karena kalau kita cek di OJK websitenya itu nggak ada tuh, Shopee itu nggak ada teman-teman. Nah terus gimana bang? Teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu ada tulisan kecil PT Lentera Dana Nusantara. Paling bawah sendiri ada logo orange kayak circle gitu teman-teman. PT Lentera Dana Nusantara. Nah, itulah yang menyalurkan itulah yang mendanai Shopee. Jadi Shopee ini hanya menyalurkan dana atau uang ke pengguna aplikasi Shopee gitu, dipinjami. Sebenarnya yang meminjami ya dari PT Lentera Dana Nusantara, investor-investor di PT tersebut teman-teman. Kemudian disalurkan ke sini terus kita pinjam gitu. Nah, yang diawasi dan terdaftar di OJK ya PT Lentera Dana Nusantara. Itu sudah terdaftar di OJK di urutan keberapa saya lupa, nanti bisa saya tampilkan di layar lah ya. Nah, gimana menurut kalian dari limit pinjaman yang diberikan Shopee ini sampai belasan juta? Mungkin yang nonton video ini juga ada yang mendapatkan limit lebih dari saya. Bahkan saya pernah mendengar itu ada yang mendapatkan limit 20 juta lebih. Dan naiknya itu setiap bulan pasti naik kalau kita bayarnya tertib ya. Mungkin teman-teman pasti merasakan lah pengguna Shopee atau pinjam gitu, Shopee Pay Later pasti merasakan setiap bulan itu mendapatkan kenaikan limit ya. Beda dengan aplikasi yang lain teman-teman. Kalau aplikasi lain itu kenaikan limitnya lama menurut saya, bahkan berbulan-bulan. Saya pakai 2 tahun itu limitnya juga naiknya tidak signifikan, hanya naik beberapa persen gitulah ya. Jadi cukup jauh sama aplikasi Shopee ini yang berani ngasih limit pinjaman hingga puluhan juta, dan memang benar adanya. Buktinya saya sendiri sekarang udah di angka 13 juta ya. Nah, gimana pendapat teman-teman? Apakah ada aplikasi selain ini yang berani ngasih limit besar tenor panjang? Sekian dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih yang udah stay dari awal video sampai akhir. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.